Yo guys, Simpson memprediksi bahwa Donald J. Trump ini akan menjadi presiden di Amerika 2024. Selain itu, Simpson juga telah menyatakan bahwa sektor AI akan mendominasi. Berikut kita bicarakan kaitan dua hal tersebut, baik itu Donald Trump ataupun AI, dan kaitannya terhadap crypto bull runs, Bitcoin bull runs 2024 ini. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto kali ini. Oke, yang pertama di sini adalah mengenai prediksi The Simpson. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Simpson ini merupakan fenomena yang unik di dunia ini karena banyak sekali kejadian-kejadian besar yang terjadi itu telah jauh-jauh hari ditampilkan oleh serial kartun ini. Oleh karena itu banyak yang menyatakan bahwa Simpson ini datang dari masa depan lah, atau mereka ini adalah semacam jaringan rahasia yang justru mengontrol adegan-adegan besar yang terjadi di dunia ini. Banyak pemikiran seperti itu, teman-teman. Akan tetapi kita coba perhatikan di sini mengenai Simpson Prediction 2024 list di sini. Dari daftar yang banyak itu saya mau bahas dua saja di sini, yakni mengenai Trump yang maju sebagai calon presiden 2024. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai AI robot assuming control, yang artinya dia mengambil alih. Oke. Mengenai yang 2024 ini untuk Donald Trump ini, teman-teman, ini sudah disampaikan oleh Homer dari sebuah capture ya atau screenshot di sana ketika dia terbang, dan itu berasal dari edisi mereka yang di tahun 2015. Kemudian yang kedua itu adalah tentang AI Robot Assuming Control, di mana episode di 17 ini, di season 23-nya mereka, Homer dan beberapa pekerja lainnya itu terpaksa meninggalkan kantor karena perusahaan ini memutuskan untuk mengganti karyawan manusia itu dengan robot. Oke, teman-teman, berkaitan dengan AI tersebut akan menarik kita bahas nanti di sini karena kaitannya dengan narasi AI untuk kripto. Sementara untuk Donald Trump di sini, untuk sementara ini teman-teman, berdasarkan survei yang telah dilakukan, ini dilakukan oleh Market Law School Survey, memprediksi bahwa di tahun 2024 ini Donald Trump mendapatkan 51%, mengalahkan saingannya dia yang paling besar ya. Saingannya dia itu adalah Joe Biden dengan peringkat 49% di sini untuk sementara ini dari surveinya mereka. Kemudian kenapa kita membahas Donald Trump di sini? Karena ada perbedaan stance-nya dia ketika dia menjadi presiden dan ketika dia sekarang ini mencalonkan jadi presiden. Memang tetap dia mengagungkan dolar, akan tetapi dia melihat Bitcoin ini sebagai sebuah hal yang baru yang tidak dapat dielakkan. Donald Trump is no longer anti-Bitcoin. Ini pun jelas dia katakan ini hanya butuh regulasi saja ke depannya. Oke, jadi ini adalah sebuah signal positif dari Donald Trump mengenai Bitcoin di tahun 2024 ini. Dan dari beberapa kandidat yang kita bisa lihat di sini, ada dari Democrats, Republikan, kemudian ada dari Independent and Third Party. Jadi ada Kennedy di sini, salah satu juga yang posisinya sangat pro dengan Bitcoin. Kemudian Donald Trump yang sebelumnya anti Bitcoin, sekarang ini sudah berada pada posisi netral. Akan tetapi yang incumbent di sini, Joe Biden di sini, kita tidak tahu posisinya seperti apa gara-gara adanya si Gary Gensler yang berada di bawahnya dia itu yang benci kripto, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Anthony Scaramucci di sini, dia mengatakan Gary Gensler yang berada di belakang semua ini, bagaimana dia membenci kripto sekarang ini. Tujuannya dikatakan oleh Anthony Scaramucci, dia ingin menjadi Treasury Secretary, dia ingin menjadi Menteri Keuangannya Amerika Serikat, dan dia berharap kemungkinan besar Biden ini akan naik di second terms. Sementara menurut Anthony Scaramucci, cita-citanya dia yang ingin jadi Treasury Secretary tersebut itu bertolak belakang dengan apa yang dulu sudah sempat dia sampaikan ketika dia menjadi dosen, ketika dia memberi mata kuliah, di mana dia pernah ngasih kuliah di Massachusetts Institute of Technology. Dia berbicara tentang blockchain, dia berbicara tentang kripto di sana, dan pandangannya dia positif pada saat itu sebelum dia menjadi ketua SEC, teman-teman. Kemudian berubahlah pandangannya Gary Gensler karena tujuan politik itu tadi. Dan saya pikir kalaupun dia naik, Joe Biden itu belum tentu dia yang naik juga jadi Menteri Keuangan. Sementara Donald Trump itu berkebalikan dari apa yang dilakukan Gary Gensler. Dia berada pada posisi yang netral terkait dengan si Bitcoin ini, teman-teman. Jadi dia bilang ya butuh regulasi saja. Dalam artian ini diam-diam sebenarnya dia mendukung. Kemudian kita beralih ke Bitcoin di sini mengenai beritanya di hari Minggu ini.
Teman-teman, untuk sementara ini ada yang menarik ini berkaitan dengan Ethereum karena Ethereum ini dikatakan bahwa ETF-nya sorry, itu hanya masalah kapan saja, bukan masalah jika ataupun kalau. Dan ini disampaikan oleh CEO dari Grayscale, Michael Sonnenshein. Kemudian untuk si Bitcoin-nya sendiri dari Mike Novogratz di sini bahwa di akhir tahun 2024 ini kita masih akan melihat pergerakan yang tinggi terjadi kepada Bitcoin tersebut, teman-teman. Dan menurut saya lebih baik berada di aset-aset seperti ini untuk sementara ini 2024 ini karena kita bisa lihat ya bahwa terjadi inflasi di mana-mana. Kemudian penghasilan juga tidak terjadi kenaikan yang signifikan juga karena tidak berimbang ini pengeluaran dengan penghasilan. Karena di sini kita bisa lihat ya dari grafiknya mengenai kita berinvestasi di sini sebagai gambaran umum seperti itu, teman-teman. Karena kalau kita perhatikan juga mengenai si Bitcoin ya di sini, Bitcoin ini yang holdingnya itu di atas 1000 sampai 10.000 BTC itu terjadi kenaikan. Dan ini merupakan demand yang pernah saya katakan sebagai demand tertinggi yang pernah terjadi pada saat-saat ini, teman-teman. Dan balik lagi ke Ethereum, teman-teman. Seperti saya katakan tadi bahwa Ethereum ini ada 800.000 Ether ini sudah keluar dari pasar. Saya memprediksi bahwa ini terjadi karena adanya antisipasi dari para investor ataupun traders mengenai Denkin upgrade yang akan terjadi di bulan Maret nanti. Dan Ethereum pun sendiri ketika merecord video kali ini sudah berada di $3 di sini, teman-teman. Oleh karena itu, apa yang saya pikirkan di sini bahwa Ethereum ini sengaja dulu ditarik dan mereka nggak mau jual-jual dulu ini bahkan ketika Ethereum sudah akhirnya menembus di 3.000. Dan kalian bisa perhatikan di sini sahabat Black Cuan, yang garis ungu ini adalah jumlah Ethereum di exchange yang terus saja berkurang. Kemudian kalau kita berbicara mengenai AI seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa AI token ini dia menolak untuk turun bahkan ketika aset-aset lainnya itu terjadi penurunan pada saat itu. Dan Ethereum juga tetap bertahan dan dia malah terjadi kenaikan seperti yang kita bicarakan tadi. Jadi kalau di sektor AI di sini teman-teman, kita bisa langsung ke Coin Market Cap di sini dan kita bisa lihat di top AI dan Big Data Tokens ya. Dan di sini untuk keseluruhannya mereka saja itu hanya berada di 26 miliar US dollar secara keseluruhan dari semua token-token di sini. Dan ada dua yang ingin saya bicarakan di sini berkaitan juga dengan komentar dari sahabat Black Cuan, ada yang sudah mengakumulasi atau bahkan membeli EGX ya, Singularity Nets di sini, dan memang ini merupakan salah satu narasi di dalam AI tersebut yang sudah terjadi pump keras di sini, teman-teman. Akan tetapi saya juga ingin menampilkan salah satu koin yang baru yang saya anggap sebagai project baru yang kemungkinan besar akan punya peluang di dalam bull run sekali ini. Mengingat ini adalah bull run 2024-2025, saya memperkirakan bahwa investor itu akan lebih menginginkan untuk berinvestasi di fresh project ketimbang project-project lama. Bahwa project-project lama masih ada juga yang bagus dan juga punya potensi yang besar ke depan ini, akan tetapi menurut saya di sini berdasarkan bull run 2021 juga bahwa investor itu banyak kan di narasi-narasi yang baru ataupun project-project baru, dan salah satunya di sini kita bisa perhatikan PAAL AI. Jadi PAAL AI ini ya, kita sebut saja seperti itu ejaan bahasa Indonesia kita. Ini merupakan koin yang munculnya di tahun 2023 juga. Dan teman-teman, dalam hal ini memang kita ketika beli koin itu tidak bisa langsung dia naik gitu kan. Jadi mentalitas kita itu adalah sabar. Jadi kita kayak orang yang sudah tebarkan perangkap, kemudian ya kita tunggu aja kapan dia kena. Dan kalau kita terjadi gonta-ganti koin terus-menerus di dalam bull runs ini, karena kita tidak sabar, kita lihat narasi yang satunya lagi naik seperti itu, menurut saya kita bisa jadi ketinggalan pumpnya yang terjadi. Seperti yang kita bisa lihat di PAAL AI di sini. Jadi kalau misalnya orang yang sudah stick to the plan di sini, beli di sini, beli di bawah-bawah ini ya teman-teman, di akhir-akhir tahun 2023. Jadi mereka stick to the plan karena mereka yakin 2024 ini akan bull run sampai 2025, maka posisi mereka kemungkinan besar sudah berada di posisi ini. Itu yang bisa saya gambarkan mengenai fresh project terutama berkaitan dengan AI. Dan sebagai kesimpulan saya di sini adalah siapapun presiden di 2024 ini teman-teman dari US ya terutama, semoga itu akan membawa kabar yang menarik
kabar yang bagus untuk ekosistem di Bitcoin ataupun di kripto. Dan untuk koin baru-baru seperti narasi AI, menurut saya masih akan punya tempat yang sangat potensial di bull run sekali ini, terutama pasca halving Bitcoin nanti itu teman-teman. Dan saya ingatkan bahwa konten Black Cuan ini bukan ajakan, bukan juga nasihat keuangan, bukan juga ajakan untuk membeli koin tertentu di sini. Meskipun saya bicara tentang Paal AI ataupun Singularity Net, tetap sahabat Black Cuan menggunakan riset kalian secara mandiri dan mengambil keputusan berdasarkan keputusan kita masing-masing. Sekian video kali ini. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.